Ribuan buruh dari berbagai elemen Selasa pagi menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh. Masa buruh yang tertahan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat terlibat bentrok dengan pihak kepolisian. Masa yang mencoba menerobos pagar dihadang polisi. Aksi saling pukul pun tak terelakkan antara buruh dengan polisi. Akibat kalah jumlah personil, polisi akhirnya membiarkan buruh masuk Bundaran Hotel Indonesia. Kericuan kembali terjadi saat Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Roma Huta Julu akan mengamankan salah satu peserta aksi yang dianggap sebagai provokator. Sebelumnya, masa aksi sudah diberitahu agar tidak melewati Bundaran Hotel Indonesia karena merupakan kawasan yang steril. Sebelumnya, ratusan buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia yang mencoba untuk melakukan aksi berjalan kaki dihadang aparat kepolisian di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Buruh yang menganggap aksinya berizin berusaha menarik kawat pembatas dan sempat cekcok dengan aparat kepolisian. Namun aksi akhirnya berhenti ketika aparat kepolisian berusaha agar para buruh tidak melakukan tindakan anarkis. Buruh akhirnya memilih untuk melakukan aksinya di ruas jalan tersebut. Suasana serupa juga terjadi pada ratusan buruh Kasbi yang aksinya harus tertahan di ruas jalan Tamrin. Pihak kepolisian terpaksa harus menghadang aksi buruh karena rencana para buruh untuk melakukan aksi jalan kaki dari Bundaran Hotel Indonesia tidak mendapatkan izin. Bukan ini. Kita langsung depan ini langsung putar balik di HI. Rutenya itu sudah disepakati oleh intelijen. Izinnya dikasih itu. Iya. Oke. Kemarin kita sifatnya. Kami mengambil titik kumpul di Bundaran HI samping Hotel Mandarin justru diblokade dengan kawat berduri, di mana masa kami belum bisa masuk ke Bundaran HI karena diblokade di Imam Bonjol, di Sarina. Kemudian ini kita sangat kecewa dan ketidakkonsistenan. Artinya ada ketidakketertundukan terhadap hasil komunikasi dengan Kapolda Metro Jaya. Sementara itu dalam aksi ini buruh mendesak agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, pendidikan gratis hingga subsidi murah bagi para buruh. Selain itu buruh juga meminta Indonesia menjadi negara industri. Yang paling mendasar adalah tentu saja kita meminta ada perjuangan ya nanti dari pemerintah tentu saja, dan kita siap menjadi bagian agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara industri, tetapi berbasis pada riset nasional. Dalam aksi buruh ini, ribuan aparat keamanan Polri TNI diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi ribuan buruh. Dalam mengamankan aksi buruh ini, aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis, sabar, dan tidak menggunakan peluru tajam. Sesuai aturan, aksi buruh berakhir pukul 6 sore. Muhammad Ridwan, JAK TV. Lo harus gerak, lo harus gerak, oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak, oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkannya, pasti menang. Saudara, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh dan 1 Mei 2018 hari ini berbagai aksi untuk memperingati Hari Buruh diperingati di berbagai daerah. Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat atau buruh setiap tahunnya yang tidak berubah adalah mengenai kesejahteraan. Namun apakah hanya masalah kesejahteraan yang menjadi masalah buruh zaman now? Kita akan membahasnya. Masalah-masalah apa lagi yang sebenarnya harus menjadi perhatian buruh dengan sejumlah narasumber di Saling Silang JAK TV malam ini yang dengan topik mengungkap perjuangan buruh zaman now. Saya tidak sendiri, saudara. Sudah ada 4 narasumber yang bergabung di Saling Silang JAK TV malam ini. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Rusdi, Wakil Presiden KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam, Mbak. Kemudian ada Mas Anwar Sastro Ma'aruf atau Mas Sastro, Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Selamat malam Mas Sastro. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia. Mohon maaf, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia. Sekjen KPRI. Selamat malam Mas Sastro. Malam. Kemudian ada Profesor Firdaus yang juga merupakan staf ahli Kemenaker. Selamat malam Pak Firdaus. Bukan staf ahli, kita ada tim policy research. Oh, oke, policy research dari Kemenaker. Oke, mohon maaf. Kemudian ada Pak Samuel Gultom, pengamat perburuan dari UI. Selamat malam Pak Samuel atau Pak Semi. Saya pertama langsung ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, kalau yang jadi KSPI pada hari ini yang dituntut apa saja? Ya, kalau kita bicara kesejahteraan kan itu ada
3 parameter. Yang pertama adalah kepastian kerja atau kualitas kerja atau kerja layak. Yang kedua adalah kualitas upah atau pendapatan. Yang ketiga adalah kualitas jaminan sosial. Nah, di era Pak Jokowi ini, tiga-tiganya ini bermasalah. Yang pertama adalah dari sisi kualitas kerja, hari ini Pak Jokowi menerbitkan Permenaker pemagangan. Pemagangan tersebut kita tahu bahwasannya ternyata walaupun dia lulus sekolah, lulus kuliah, tapi kemudian nasibnya masih magang. Dan hanya mendapatkan uang saku. Masih mending outsourcing, tanda petik ya. Outsourcing kan kita sangat paham, ini sangat tidak bagus buat buruh. Tapi kemudian ada lebih parah lagi dari outsourcing, itu pemagangan, hanya mendapat uang saku. Ini diterbitkan oleh Pak Jokowi awal 2017. Artinya adalah kepastian kerja tidak jelas. Ditambah lagi beberapa sektor industri, sektor otomotif, penjualan turun, kemudian juga elektronik, garment, tekstil, perbankan, dan juga retail terutama juga mengalami nasib yang kurang bagus, sehingga juga beberapa sektor industri ini bermasalah, sehingga kemudian banyak sekali pengangguran yang muncul. BPS kemudian memberikan data akhir tahun lalu pengangguran meningkat, ya 7 juta sekian ya pengangguran terbuka. Kalau yang tertutup lebih banyak lagi. Itu satu bermasalah. Yang kedua adalah kualitas pendapatan atau upah. Nah, kualitas pendapatan ini upah buruh sejak PP 78 diberlakukan 2015. Terakhir tahun 2017 lalu naik hanya sekitar 8%. Rata-rata upah di Indonesia sekitar 2 juta. Karena di Jawa Tengah ada yang 1,6, tapi juga di Jabodetabek ada yang 3,6 juta segala macam. Rata-rata 2 juta. 8% dikali 2 juta, maka kenaikan hanya 160.000. Nah, saat yang sama kemudian Pak Jokowi menaikkan TDL secara bertahap tahun lalu. Januari, Maret, kemudian Mei, naiknya hampir 100% lebih, 130%. Kenaikannya yang biasa bayar listrik 200.000, dia harus bayar listrik 500.000. Jadi ada tidak tambahan pengeluaran 300.000. Nah, satu sisi kenaikan upah rata-rata 160 hingga 200 ribuan lah. Tapi kemudian pengeluaran baru dari listrik saja ini nambah. Belum lagi inflasi di makanan, minuman, dan lain-lain. Artinya adalah kualitas upah di Indonesia ini bermasalah ketika kemudian pemerintah gagal dalam mengerem harga-harga kebutuhan pokok, listrik, BBM naik, yang impactnya juga kemana-mana, termasuk makanan, minuman, beras juga naik segala macam. Nah, secara kualitas pendapatan ini bermasalah, dan buruh menjadi miskin. Yang tadinya nirpur dekat, karena dengan UMP itu adalah itu batas minimal dia miskin. Kalau dihajar dengan pendapatan yang kemudian naik, dia akan jadi miskin, dan hari ini buruh jadi miskin. Dan kemudian dampaknya juga ada daya beli jatuh. Efeknya kemana-mana, sehingga kemudian tadi produk-produk dari elektronik, kemudian produk-produk otomotif, termasuk juga tekstil segala macam, ini nggak kebeli oleh buruh. Kalau kita ke mall segala macam atau ke Senayan, yang kita datang ke sana ya cuma sekedar beli makan segala macam. Segala macam. Nah, yang ketiga adalah kualitas jaminan sosial yang masih lemah. Sampai hari ini tinggal 6 bulan Pak Jokowi punya deadline BPJS Kesehatan, seluruh rakyat harus tercover BPJS Kesehatan. Dan masih ada sekitar 60 jutaan lebih rakyat Indonesia yang belum terakses jaminan kesehatan, ya. Nah, udah banyak sekali itu tenaga-tenaga formal seperti guru-guru yayasan, guru-guru swasta segala macam, mereka belum terakses jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Nah, kemudian juga tahun 2015 lalu Pak Jokowi menerbitkan PP Pensiun nomor 45 yang kualitasnya adalah terendah sedunia. Karena iurannya hanya 3%, pekerja 1%, kemudian pengusaha 2%, dibandingkan dengan Singapura 33-36%, Malaysia 23%, Cina dan Vietnam sangat tinggi segala macam. Nah, Jokowi hanya meminta kepada pengusaha 2%, nggak punya keberanian untuk minta lebih kepada pengusaha. Sehingga impact-nya adalah kualitas dari jaminan pensiun hanya manfaat yang terima hanya 15-40%. Padahal standar ILO adalah 40, PNS pun sekitar 60. Nah, 3 itu menjadi masalah di era Pak Jokowi. Semua kebijakan kerjaan yang menjadi parameter kesejahteraan ini bermasalah. Ditambah kemudian adalah diterbitkannya Permenaker nomor 16 dan 35 tahun 2015 dalam waktu 3 bulan saja mengganti Permenaker sebelumnya mengenai TKA. Yang kemudian menghilangkan kewajiban bisa berbahasa Indonesia, menghilangkan rasio 1:10 sehingga kemudian syarat masuk itu menjadi sangat mudah dari TKA asing. Nah, Perpres 20 kemudian yang lahir sekitar 2 bulan lalu melengkapi kebijakan Pak Jokowi yang menghilangkan proteksi terhadap tenaga kerja Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi kemarahan buruh dan terakhir banyak diskusi kita dengan banyak orang. Ini menjadi kemarahan publik
banyak mahasiswa yang kemudian mengambil skripsi mengenai TKA, ataupun juga masyarakat yang marah karena memang satu sisi kita sedang sulit mendapatkan pekerjaan, satu sisi kemudian Pak Jokowi memberikan ruang. Kalau alasan investasi kita bisa berdebat. Kalau alasan penciptaan lapangan kerja, data dari Indep bulan lalu, penciptaan lapangan kerja di era Pak Jokowi per tahun hanya 2,1 juta. Masih di bawah angka dari Pak SBY Budiono 2,8 juta. Artinya adalah gembar-gembor ini investasi bermanfaat segala macam ini juga tidak ada dampak, menurut Anda KSP tidak melihat ada dampak yang signifikan. Investasi atau utang yang diberikan oleh Cina ke Indonesia ini juga nggak terlalu besar, masih di bawah, jauh di bawah investasi dan utang yang diberikan oleh Singapura dan oleh Jepang, yang selama ini mereka juga nggak pernah intervensi macam-macam tuh. Nah, artinya adalah satu yang mau kami sampaikan adalah Pak Jokowi gagal dalam mensejahterakan kaum buruh, bahkan di era Pak SBY yang 2013 ingin meninggalkan upah murah, kemudian kembali ke upah murah. Kemudian lapangan pekerjaan menjadi susah, kemudian juga jaminan sosial menjadi bermasalah. Maka hari ini buruh menjadi saksi betapa Pak Jokowi gagal dalam mensejahterakan kaum buruh. Oke, baik, itu yang menjadi perhatian dari kawan-kawan di KSPI terkait parameter kesejahteraan dan juga ancaman masuknya tenaga kerja asing yang dianggap menjadi dan hilangnya kesempatan bekerja di tanah air sendiri. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan Mas Sastro? Kalau dari KPRI apa saja Mas yang jadi tuntutan pada hari ini? Sebenarnya mirip ya. Jadi pertama itu kita ingin mengembalikan makna dari May Day itu sendiri. Jadi May Day ini adalah sejarah peradaban manusia ya. Kita bisa menikmati 8 jam kerja sehari. Itu adalah perjuangan berabad-abad silam, khususnya 1886. Nah, ini yang saya pikir penting untuk kita ingat secara bersama-sama. Kalau maksudnya gini, kan 38 tuh, 8 jam kerja per hari pertama, yang kedua adalah 8 jam istirahat, nah yang ketiga 8 jam rekreasi. Artinya yang namanya pekerja dengan bekerja 8 jam kerja sehari seharusnya sudah sejahtera, sudah bisa istirahat dengan nyaman, ya kan? Mulai dari, kalau istirahat tuh banyak hal kan, mulai dari perumahannya bagaimana, transportasinya bagaimana, nutrisinya bagaimana, terus juga bisa berekreasi. Jadi kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ada keseimbangan. Betul. Nah, itulah sebenarnya sejarah dari May Day atau makna dari May Day itu sendiri. Nah, ketika makna ini, ya kan, secara hakikat tidak kita pahami dan tidak terus kita ingatkan ke seluruh manusia, saya pikir bukan hanya buruh tapi juga petani, nelayan, kesemuanya, bahwa ini loh sejarah peradaban kita, sejarah peradaban manusia gitu. Nah, sekarang yang terjadi, kalau saya melihat bahwa persoalannya itu di apa ya, semacam digeser gitu loh, kayak menjadi persoalan apa namanya politik gitu kan. Kemudian juga saya heran juga, pemerintah seharusnya juga memberikan apa namanya perlindungan, memberikan penjelasan, bukan malah membelokkan gitu loh. Jadi kayak May Day kemudian jadi jalan sehat, May Day jadi apa namanya perayaan. Kalau hak-hak kaum buruh sudah diberikan semuanya, nggak masalah tuh. Tapi ini nggak kayak gitu. Apa yang Anda harapkan yang dilakukan pemerintah ketika ada May Day? Yang diharapkan ya pemerintah kalau misalkan belum bisa ya harus nyadari, gitu loh. Harus menyadari, oh iya, gini loh, soal solusi tentang kesejahteraan itu, saya yakin bukan hanya miliknya pemerintah. Kami, ya, dari kalangan rakyat pekerja juga punya kok solusi kok gitu loh. Ya kan? Apa saja? Contohnya gini, bagaimana supaya rakyat Indonesia, ya kan, rakyat pekerja Indonesia itu bisa sejahtera semuanya? Sebenarnya gampang kok, gitu loh. Ayo kita cek kebijakan pengupahan. Pengupahannya adalah pengupahan yang disebut dengan upah layak nasional. Ada standarisasi, batas atas kayak apa, maaf, batas bawahnya kayak apa. Jadi tidak beda jauh antara cleaning service, ya kan, misalkan dengan presiden. Kalau presiden gajinya dia 10 juta, ya kan, cleaning service 1 juta. Kalau presidennya bisa beli mobil Mercy, ya kan, cleaning service bisa beli Innova misalnya begitu, ataupun Avanza gitu. Jadi sama-sama mobil. Nah, di Indonesia ini enggak. Ketimpangannya luar biasa. Nah, hal-hal ini yang saya pikir sebenarnya adalah kita sebagai bangsa, ya kan, kita sebagai manusia, seharusnya dengan momentum May Day ini sadar betul
apa persoalan peradaban manusia khususnya di Indonesia, karena ini juga menjadi masalah dunia. Gitu. Oke, Mas Astro, kalau saya melihat dari penjelasan Anda, kalau KSPI kan sudah sangat jelas bahwa parameter kesejahteraan, kualitas upah, jaminan sosial, kemudian upah pensiun, TK sangat detail. Kalau KPRI apakah juga menjabarkan lebih detail dengan implementasi sehari-hari? Ya, jadi contoh, misalkan soal perlindungan sosial, kita punya tawaran. Jadi sebenarnya kita nggak sepakat dengan BPJS yang asuransi. Kenapa? Seharusnya yang namanya kesehatan itu adalah hak warga negara. Kita bisa kok memakai basisnya pajak. Toh sekarang lihat PBI berapa jumlahnya, ya kan? Jadi PBI yang yang dibayar oleh APBN dengan yang iuran, ya kan? Dengan yang iuran yang sifatnya asuransi dari itu berapa perbandingannya? Kenapa enggak? Namanya jaminan kesehatan itu berbasis pajak. Kita beli kursi, duduk di kursi ini bayar pajak. Naik mobil bayar pajak. Naik motor bayar pajak. Tinggal di rumah bayar pajak. Beli sembako bayar pajak. Kita minum bayar pajak. Semuanya ada pajaknya. Ya kan? Ya harusnya itu dikembalikan. Kembalikan ke rakyat sebagai hak dasar. Mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi publik, ya kan, perumahan. Nah, itu yang seharusnya gitu loh. Bukan misalkan sekarang ini kayak iuran gini. Karena ribet. Jadi ribet. Selagi saya warga negara Indonesia, ya saya punya hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, untuk mendapatkan fasilitas pendidikan kayak gitu. Orang pajak ada, sumber daya alam kita melimpah. Tinggal bagaimana mengelolanya itu. Nah, ini hal-hal yang istilahnya adalah kami tuntut yang seharusnya begitu. Oke, sekarang BPJS kita karena itu sudah disahkan, iya kita ikutin itu. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih maju lagi gitu. Nah, yang kedua persoalan demokrasi, kriminalisasi itu terus terjadi, baik ke aktivis buruh, aktivis tani, karena anggota KPRI, Mbak, anggota KPRI itu ada serikat buruh, ada serikat tani, ada serikat nelayan, masyarakat adat, serikat rakyat miskin kota, juga serikat perempuan. Oke, itu biasanya dikriminalisasi dalam hal apa, Mas? Dalam peristiwa apa? Peristiwa contoh misalkan kaitan sama infrastruktur, ya kan? Kaitan sama kalau miskin kota misalkan penggusuran bahwa itu akan kayak misalkan di bantaran Kali Ciliwung misalkan macam itu. Kemudian juga di berbagai bandara misalkan, bandara-bandara yang baru itu. Jalan tol. Ini penggusuran dilakukan ketika misalkan sebenarnya contoh misalkan seharusnya bisa kok diadakan dialog sosial ya kan, antara pemerintah dengan itu bagaimana jalan keluarnya. Kalau itu terjadi kan sebenarnya ini, tapi tidak. Jadi dialog sosialnya gagal, kemudian masyarakatnya dikriminalisasi. Selain itu juga misalkan ketika kita masalah kritik, kita mengkritik pemerintah misalkan kayak gitu, itu juga terjadi dikriminalisasi. Itu harusnya tidak benar gitu. Oke, baik. Kita nanti akan mendengarkan apa tanggapan dari Pak Firdaus, Pak Semi terkait dengan apa yang sudah dituntut oleh kawan-kawan KSPI dan juga KPRI. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang Jak TV.